selamat datang di channel Ngilmu Minati. Bersama saya Muhammad Edric Pudiatolo sebagai admin channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan serial Project Trike yang belakangan ini sedang saya garap ya. Nah, dan video yang kalian tonton ini adalah video part kelima dari serial Project. Buat kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, saya saranin buat nonton dulu ya. Linknya ada di deskripsi video, oke? Nah, jadi apa yang akan saya lakukan di project kelima ini, apa yang akan saya bahas, yaitu adalah seputar kelistrikannya ya, tentang perakitan kelistrikannya. Kenapa? Karena trike ini adalah trike listrik, dimana untuk menggerakkannya dibutuhkan tenaga baterai yang ditransmisikan ke dua dinamo di belakangnya ya. Nah, tentunya transmisinya menggunakan kabel, dan pengkabelan itulah yang akan kita bahas di video ini. So, buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan klik tombol merah yang ada di bawah video ini biar saya semakin semangat bikin konten yang unik dan berfaedah. Oke, yuk kita lanjut videonya. Oke guys, setelah kemarin baterainya jadi, sekarang saya lanjut nih ke bagian kelistrikan ya. Nah, tepatnya mengenai controller ya. Jadi controller ini gunanya untuk menggerakkan dinamo BLDC dari signal throttle ya. Jadi singkatnya, ketika throttle diputar, si controller itu akan menerima sinyal dan mengeluarkannya dalam output frekuensi ya. Frekuensi semakin tinggi, frekuensinya semakin cepat putaran dinamo ini ya. Nah, rencananya controller ini akan saya taruh di dalam wadah plastik. Ini wadah plastik untuk oven, harganya cuma 3.000. Nah, rencananya saya mau taruh di bawah sini ya. Nah, di bawah sini nanti diikat pakai kabel tis, dan di sini dikasih karet ya. Pokoknya dikasih balutan dulu biar nggak kegesek catnya. Nah, lalu baterainya akan saya taruh di belakang ya, tepat di belakang cover ini ya, di belakang wadah ini, karena kabelnya sangat pendek ya. Ini juga sama, kabelnya pendek juga. Oke, yuk sekarang saya akan memasangkan covernya dulu ya. Beginilah tampilannya setelah dilubangi ya. Ini karena solder saya itu kotor ya, warnanya hitam, jadi ya lubangnya begini ya. Kalau boleh saya saranin sih, mending kalau kalian pengen lubangin, pakailah bor ya, atau pakai solder yang ujungnya tuh masih mulus ya, nggak ada item-itemnya, biar nggak kayak gini nih. Nah, oke, saya jelasin nih dulu. Ini saya jelasin lubangnya untuk apa aja. Yang dua di belakang ini itu untuk kabel ya, kabel ke dinamo kanan dan dinamo kiri. Untuk yang bagian atas ini ada dua lubang yang sama besar. Yang satu ini yang di tengah untuk kabel power ya, ke baterai. Yang satu untuk kabel signal ke throttle ya. Nah, untuk lubang yang kecil ini untuk ngiket kontrolernya ya. Nanti kontrolernya kan bakal dipasang kayak gini nih, diikat pakai kabel tis. Bagian atas ini juga sama. Kalau atas ini tuh untuk diikat ke kerangka ya, ke kanan kiri. Kerangka ini bagian depannya, sampingnya seperti ini. Ini bagian samping kanan belakang, ini kanan depan. Ini juga sama seperti itu. Yang bagian depan nggak ada lubang ya, polos. Nah, untuk tutupnya ini saya kasih lubang juga. Barangkali ada air yang masuk, itu airnya bisa keluar ya, karena ini kan dia bakal rada miring gitu kayak gini, jadi nanti airnya bisa keluar lewat sini biar nggak konslet kalau kerendam. A few inches later. Ya, jadi seperti ini bentuknya ya. Kontrolernya diikat, yang di belakangnya itu pakai tali kabel tis yang tebal, dan yang bagian sininya itu pakai yang tipis ya. Nah, ini dia.
Nah, untuk kabel-kabelnya di bagian sini semua. Ini dua kabel ini untuk motor WLDC. Sedangkan untuk kabel dayanya keluar dari sini. Nanti ini bagian atasnya. Nah, tinggal dipasang aja ke trike-nya, lalu dimasukin kabel throttle-nya ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita pasang, kita harus tahu dulu nih. Throttle-nya ini kan kabelnya seperti ini. Nah, bagi kalian yang pemula baru pertama-tama ngerakit sepeda listrik ya, nah pastinya asing lah yang kayak gini ya. Tapi ini ada 3 kabel, ada merah, ada hitam, ada putih ya. Nah, yang merah itu disambungin ke kabel warna pink ya. Nah, pink yang ini. Yang hitam dari throttle itu disambungin ke hitam ini, dan yang putih yang tadi ini, nah, itu disambungin ke warna hijau putih ya yang sebelahnya. Jadi kita manfaatin blok sini aja, hitam, merah, dan ini putih. Oke. Sekarang kita pasang dulu box controller ini ke trike-nya. Oke, biar catnya nggak hilang ya, nggak kegesek sama kabel tis, kita ganjel pakai ini ya, gabus ya. Ini mirip styrofoam. Ini sudah terpasang. Sekarang tinggal kita masukin aja kabel dari throttle ke box controllernya ya. Nah, ini kabelnya sudah terpasang ya, dan ini saya balut pakai selotip hitam ya, selotip listrik, biar nggak konslet ya masing-masing kabelnya, karena konektornya itu dia terbuka, nggak ada isolatornya. Jadi kalau konslet kan bahaya, kontrolernya bisa rusak ya. Oke, ini kabel-kabel sudah tersambung semua. Sekarang kita tutup ya. Jangan lupa yang ada bolong-bolong ya, itu bagian belakangnya yang paling bawah, biar kalau ada air itu dia bisa keluar ya lewat lubang-lubang itu. Nah, tadi masanya agak susah sih, gara-gara ini plastiknya tuh dia bengkok gara-gara ketarik di lubang-lubang kabel tisnya ya. Tapi kalau sudah pasang kayak gini itu kuat jadinya ya, karena di tiap sisi itu ada penguncinya. Insya Allah kuat lah. Nah, sekarang saya tinggal pasang baterainya ya. Nah, rencananya saya mau pasang di belakang sini. Oke. Ini baterainya untuk sementara saya gantung ya di sini, karena ini ada pegangannya ya. Untung saya pakai toples selai, jadi ada pegangannya. Ini sudah saya sambungin dan sekering udah saya taruh di sini. Ini tinggal digas saja udah bisa nyala ya, udah bisa jalan. Nah, oke, sekarang akan saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Greget ya rasanya, karena ini nggak ada shockbreakernya, juga nggak ada busanya, rigid. Akselerasinya kerasa banget ya. Seimbang ya, padahal ini yang jalan cuman ban kiri doang ini. Gas guys. Mantap. Alhamdulillah berhasil. Oke, tadi sudah saya coba sebentar, hasilnya mulus ya. Jadi gasnya itu dia soft banget, jadi nggak langsung
cepat gitu ya, nggak seperti throttle biasanya. Nah, tapi video ini nggak berhenti sampai di sini saja ya. Nah, ini saya akan coba eksperimen cas ya. Nah, ini untuk membuktikan seberapa amankah baterai ini. Khawatirnya begitu dicas meledak atau begitu habis meledak ya. Jadi ini akan saya cas di tempat yang aman ya. Kalau udah bisa, jadi ini percobanya ada 3 kali nih. Pertama, cas dari keadaan biasa nggak sampai kosong ke penuh ya. Kemudian cas dari keadaan kosong sampai penuh. Kemudian yang ketiga adalah cas sampai penuh tapi dibiarin aja ya, nggak dicabut-cabut. Apakah ada sistem auto cut off nya? Oke, berhubung ini sudah maghrib, videonya akan saya skip ya. 24 hours later. Ini dia, chargernya udah nyala, udah dicolokin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita cas sampai penuh. Oke, chargernya warna merah. 1 hour later. Oke guys, ini baterai sudah penuh ya. Tuh warna hijau lampunya redup ya. Dan sekarang tuh jam 9.55. Tadi kita ngecas dari jam 8.30 ya. Oke, aman, alhamdulillah. Ini chargernya anget ya, seperti charger laptop biasalah. Warna hijau. Ini baterainya udah penuh ya. Berarti kalau dihitung-hitung tadi kita ngecas jam 8.30, sekarang jam 9.55, itu kita ngecas 1 jam 25 menit ya. Ya, hampir 1,5 jam. Berarti ini tadi ya sekitar 50% ya. Sekarang saya akan memasangnya di track ini dan saya akan lanjut memakainya sampai habis ya, untuk dicoba pengecasan yang kedua, yaitu pengecasan dari 0, kosong sampai penuh ya. Oke. Ini kalau kemana kan cuma digantung doang ya sementara. Nah, sekarang ini digantung juga sama, tapi juga diikat ya di bawahnya biar nggak goyang gitu, biar nggak ngegantung-gantung. Nah, sama untuk gantungannya juga ini bisa dilepas ya, jadi baterai biar bisa gampang dicopotnya, biar gampang dicopot kalau mau dicas atau mau dicuci ini tracknya ya. Oke, saya akan pasang dulu, videonya akan saya skip ya. Oke, ini sudah kepasang. Sekarang tinggal kita sambungin aja kabelnya ya. Bismillah. Ya, ada percikan sedikit, itu wajar ya, karena ini kontrolernya itu ada elko-nya lumayan besar. Jadi untuk penyambungan pertama ada percikannya ya. Oke, ini sudah siap. Coba banyak sih. Oke, let's go. Karena selanjutnya akan ada pengetesan kedua, yaitu pengisian batu litium dari kosong sampai habis sampai penuh ya. Maka ini akan saya habisin dulu baterainya, saya muter-muter dulu sampai kemana, pokoknya sampai habis banget ya, biar bisa dites di percobaan kedua ya.
Guys, ini sudah habis baterainya. Tadi habis dipakai berjam-jam ya, muter-muter komplek berkali-kali, kemudian trek-trikan, kemudian tadi kita jalan-jalan ke jalan raya ya. Oke, nah kita cek dulu voltasenya ya. Oke, di sini voltase menunjukkan 35,9 ya, atau 36 volt lah ya. Ini sudah habis, mungkin ya sekitar 10% lah ya, karena ini 0% itu di 31 volt ya kalau nggak salah sih ya, seperti itulah. Oke, kita akan cas. Ini adalah pengecasan yang kedua ya, dari 0 sampai 100%. Ini dia, chargernya udah nyala, udah dicolokin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita colok lagi yang kedua kalinya ya. Sekarang kita cas sampai penuh. Oke, chargernya warna merah. Ini jam 5 ya, 16.59. Nah, video ini akan saya skip sampai chargernya berwarna hijau ya. 3 hours later. Oke guys, ini sudah penuh dan sekarang sudah jam 7.55 ya. Artinya ini sekitar mungkin 2 jam lebih ya, seperti yang saya duga. Dan ini juga udah bablas ya, sebenarnya ini baru nyadar sekarang, mungkin ini sudah kelewat 1 jam ya. Jadi otomatis ini juga sudah percobaan yang ketiga ya, karena topik percobaan ketiga saya yaitu ngecas baterai sampai baterainya penuh dan chargernya nggak dilepas ya. Jadi untuk menguji sistem auto cut off nya ya, pertahanannya dari charger maupun di BMS nya. Tapi ini aman-aman saja, chargernya nggak panas, baterainya nggak meledak ya, alhamdulillah. Berarti percobaan kita kali ini berhasil ya, dua-duanya. Oh ya, dari awal video ini saya belum ngasih tahu ini chargernya saya beli di mana. Ini chargernya saya beli di toko online, linknya ada di deskripsi. Dan ini yang paling murah ya, ini harganya lebih murah daripada charger laptop ya. Bisa ditebak ini harganya 90 ribuan saja ya, tapi bisa dapat 36 volt 2 ampere. Wow. Oke, tadi kita sudah tes ya, tadi udah saya tes. Trek ini sudah lancar ya, bisa maju dan tarikannya udah kerasa ya, dan kecepatan maksimalnya tuh jujur ini emang nggak nyampe 25 sih ya, mungkin sampainya 20 atau sekitar itulah ya, 15 sampai 20 km per jam. Dikarenakan throttle-nya ini terlalu slow respon ya. Jadi ini saya nggak bilang throttle-nya jelek. Ini throttle-nya tipenya tuh soft ya. Jadi ketika digas dia nggak langsung responnya. Dan ketika kita gaspol itu nggak bisa nge-trigger full ke si kontrolernya ya, ke si kontrolernya, yang menyebabkan si kontrolernya itu memutar di dawanya tuh kurang kuat ya, kurang kenceng, nggak full pokoknya. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa jalan. Lagian juga kalau kenceng-kenceng bisa bahaya ya, ini kan trike, jadi kalau kenceng-kenceng terus kita belok, wah bisa oleng tuh. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan sistem kelistrikannya, dan kali ini akan saya buat sistem maju mundurnya ya. Jadi biar bisa maju, biar bisa mundur, dan akan saya buat juga ampere meternya ya. Rencananya akan saya buat di sini nih. Rencananya akan saya buat di segitiga ini, di depan pengemudi ya, biar gampang dilihat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lanjut ke perakitannya. Sebelum kita lanjut ke perakitannya, saya akan memperkenalkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama ini ada ampere meter ya. Ini saya pakai ampere meter merek HUA. Ini bisa ngedeteksi sampai 15 ampere ya. Trek ini kan dinamonya 350 watt. Kalau dalam keadaan normal itu sampai ke 9,7 ampere, yaitu segini. Nah, 15 ampere ini peaknya ya, atau fullnya biasanya ketika ditanjakan atau bebannya berat ya.
peaknya sampai 15 ampere. Nah, dimensinya seperti ini bentuknya, dan ini adalah port input outputnya ya. Ini jangan sampai kebalik ya. Intinya kalau kebalik itu dia jarumnya bukan ke kanan tapi ke kiri ya, malah minus nanti ya. Nah, kalau udah kebalik kayak gitu tinggal balik aja kabelnya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada toggle switch ya, toggle switch SPDT ya. Jadi ini switch untuk bertukar arus ya. Jadi di sini ada 3 pin. Ketika kita arahkan switchnya ke bawah, itu yang nyambung yang pin 1 dan pin tengah ya. Nah, ketika kita nolkan, itu dia nggak nyambung sama sekali. Tapi kalau di atasin, dia nyambung atas atau pin 3 dengan pin tengah ya. Dan ini kita butuh 6 biji ya. Selanjutnya ada saklar ya. Ini saklar KCD yang besar ya, yang sampai 20 ampere. Ini 3 pin, kita hanya pakai 2 pinnya aja, yaitu pin tengah dan pin yang satu ini. Yang kuningan kita nggak pakai karena ini cuma buat nyalain lampunya aja. Oke, pastikan ampere maksimalnya 20 ampere ya. Kalau gede juga nggak apa-apa ya, karena ini adalah saklar untuk pemutus arus daya utama ya, dari baterai ke controller. Dan selanjutnya ini ada spoon ya. Nah, spoon ini gunanya biar kabel bisa dipasang ke ini ya, ke ampere meter. Jadi ini nih seperti ini masangnya, seperti capit kepiting ya. Dan untuk pengkabelannya saya pakai 3 jenis kabel. Yang pertama ada kabel merah ya, ini kabel serabut 2,5 mm ya. Ini cukup tebal. Ini saya pakai untuk untuk pengkabelan daya utama dari plus baterai ke plus controller ya, dan juga ke area control box yang ada di depan ya, untuk ke saklar dan ke ampere meter. Kabel kedua saya pakai kabel ini ya, ini kabel ekstrana, dia serabutnya tebal, isi 3 ya. Nah, saya zoom. Nah, ini isinya 3. Ini saya pakai untuk kabel pasa ya, kabel pasa ke motor. Nanti dua-duanya itu diarahin ke panel box yang di depan ya. Kemudian ada kabel ini ya, ini kabel UTP atau kabel internet. Ini saya pakai kabel ini karena isinya banyak ya. Ini ada 8 isinya, yang nanti akan disimpul jadi 7. Intinya ini kabel buat sensor ya, buat kabel hall sensor dari dinamo, dari dua dinamo itu ke panel box ya, juga dihubungin ke control box juga. Dan untuk casingnya saya pakai casing ukuran box X5 ya. Box ini dimensinya 15 kali 10 kali 5 cm ya. Ini panjangnya 15, lebarnya 10, tingginya 5 cm. Jadi ini cukup untuk menyimpan semua komponen yang sudah saya jelasin tadi ya. Sudah ada murnya juga biar bisa ditutup dan dikunci. Oke, itu saja bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya kalian bisa lihat harganya atau sekalian beli di toko online ya. Linknya ada di deskripsi video. Itu udah saya cariin yang best seller ya. Dan ini oke, ini sudah saya bongkar joknya. Jadi pertama-tama saya akan meletakkan casingnya. Nah, di sini ya seperti ini posisinya. Oke, saya akan lubangin dulu biar bisa diikat ya. Untuk alatnya saya menggunakan bor dengan mata bor ukuran 4 mili untuk keperluan kayu dan besi ya. Mereknya merek paling murah. Oke, kita bolongin. Untuk bagian belakangnya tuh di pinggir sini ya. Nah, sisi kanan dan sisi kiri, dan di bawahnya di sini. Juga untuk depannya itu di bagian sini 1, 2. Oke.
Oke, seperti ini. Ini lubang pengikat belakang, dan ini lubang untuk pengikat depan ya. Selanjutnya saya akan membuat lubang untuk kabel. Ada 8 ya, atau akan saya jadikan satu saja, sebaris. Oke, seperti ini lubangnya. Saya buat satu baris. Ini bisa muat sampai 10 kabel besar ya. Yang ukuran 2,5 mm juga cukup ini. Sebelum langsung dipasang, ini saya kasih double tip dulu ya. Ini saya pakai double tip super biar merekat, kuat, juga tahan lama ya. Oke. Ya. Setelah itu akan saya ikat menggunakan kabel tis ya. Ini saya pakai kabel tis ukuran besar ya. Ini harganya 20.000 ya per 100 piece per satu paknya ini. Oh ya, biar catnya nggak terkelupas gara-gara kabel tis ini, saya saranin sebelum pakai kabel tis ini dilapisin lagi pakai ini ya, namanya bungkus bubble wrap ya. Ini guys, saya nggak tahu namanya apa, busa ini. Pokoknya bahannya terbuat dari plastik sintetis dan ini seperti gabus, seperti bubble wrap. Ya, jadi biar catnya tuh nggak terkelupas ya, seperti di belakang sini ya, mirip, cuman ini lebih tebal. Oke, pemasangan panel boxnya sudah jadi, sudah kuat ya, sudah diikat dan sudah dilem juga pakai double tip. Kali ini saya akan memasang kabel merahnya ya, atau kabel power untuk ke controller box ini ya. Jadi inputnya dari baterai plus, nah plusnya ini dia nggak langsung ke controller tapi ke atas dulu ya, ke panel box. Kemudian nanti di sini ada ampere meter dan saklar besar, kemudian balik lagi ke controller box dan masuk ke controllernya. Oke, ini dia kabelnya, dan kita masukkan dulu. Nah, ini kira-kira panjangnya 1 meter lebih ya. Ya, segini. Lalu akan dimasukkan ke kotak itu. Oke, kabel merah sudah pasang. Sekarang saya akan memasang kabel 3 ya. Kabel pasannya dari controller, dari control box ke panel box ya. Oke, selanjutnya saya akan memasangkan kabel hall sensor ya, dari panel box ke controller box ya. Untuk pengkabelan kabel-kabel dari panel kontrol ke control box itu seperti ini ya tampaknya. Oke, ini untuk kabel hall sensornya. Kemudian untuk kabel 3 fasanya seperti ini ya gambar ya. Jadi untuk kabel pasa itu karena tidak ada kabel hijau, penggantinya adalah kabel coklat ya. Jadi kabel coklat itu adalah kabel hijau, dan di hall sensornya itu kalian bisa lihat kabel kuning itu diganti kabel oranye, kabel merah diganti kabel coklat, dan kabel hitam diganti kabel putih ya, karena emang adanya warnanya cuma segitu. Kemudian untuk kabel daya itu dari panel box, yang satu ke konektor ST60, yang satu lagi ke controller ya. Oke guys, setelah kabel dari controller disambungin ke panel box ya, sekarang saya akan menyambungkan kabel dari 2 dinamo ini ke panel box ya. Jadi semuanya titik kumpulnya ada di panel box nih. Nah, untuk itu kita perlu kabel soket ya, atau soket BLDC dari bawaan hoverboardnya ya. Nah, kenapa? Biar ini bisa dilepas copot ya, biar gampang ketika ada kerusakan atau ingin dibersihkan ya. Nah, dan ini kita butuh di kanan kiri ya.
Nah, nantinya ujung dari kabel ini, kabel dari motor itu bakal disambungin ke kabel fasa ya, untuk yang ininya, yang besarnya. Dan kabel sensornya itu disambungin ke kabel ini ya, kabel UTP yang isinya 8. 1 hour later. Oke, ini kelistrikannya, pengkabelannya sudah terhubung semua ya ke panel box. Oh, lihat di sini kabelnya banyak sekali. Ini ada satu kabel dari controller box, ini kabel utama, kabel keluaran ke sini, dan ada 2 kabel dari dinamo BLDC ya, 2 kabel fasa. Nah, yang sebelah sini juga sama, satu itu tengah untuk ke control box outputnya, dan 2 kabel dari 2 motor BLDC ya. Dan yang sebelah sininya ada 2 buah kabel merah untuk daya ya, untuk dihubungin ke ampermeter dan saklar besar ya. Jadi ini totalnya ada 8 kabel ya, 3 kabel fasa, 3 kabel hal sensor, dan 2 kabel daya ya. Ya, seperti ini ya. Oke, karena ini sudah malam, jadi untuk penyambungan komponen-komponennya akan saya lanjut besok ya. Tomorrow for sure. Ini kita lanjutin ya. Sekarang sudah di siang hari dan ini sedang hujan cuacanya ya. Oke, kali ini saya akan membuat lubang ya di tutup panel box ya. Ini saya buat lubang untuk ampermeter yang besar ini dan untuk saklar besar ya. Oke, ini panjangnya sekitar 3 cm kali 1 cm lebih ya. Dan yang ini kita lihat dulu, tadi saya lupa berapa ini ya, sekitar 6,5 cm ya, 6,5 cm dikalikan 5,5 ya. Untuk panjang ya, atau untuk tingginya ini sudah pas banget sama box itu sekitar 6 cm, 1 cm nya nonjol keluar dan 5 cm nya itu sisanya ke bawah ya. 5 cm itu dari baut ujung ke sini ya, dan 1 cm itu dari sini ke atas ini mikanya. Oke, ini akan saya lubangi menggunakan solder ya. Saya pakai solder khusus yang ujungnya emang saya desain untuk ngelubangin plastik ya, jadi itu saya runcingin. Oke guys, ini lubangnya sudah saya buat ya, dan ini sempurna untuk saklar dan ampermeternya. Jangan lupa dikasih lubang tambahan biar si murnya tuh bisa kepasang ya, biar agak gampang copot. Nah, kali ini saya akan membuat lubang untuk saklar toggle-nya. Saya akan membuat sebanyak 6 buah ya, karena ini ada 6 saklar. Nah, untuk itu saya menggunakan bor ya. Saya pakai bor ukuran 9 mili ya. Ini bor dengan mata bor untuk besi dan kayu ukuran 9 mili. Nah, ini saklar toggle-nya sudah dipasang semua ya, dan udah dikencengin. Nah, berikutnya adalah kita akan menyambungkan kabel-kabel yang ada di panel box ini ke pin-pin yang ada di sini ya. Untuk
saklar toggle saya akan menyambungkannya menggunakan solder. Sedangkan untuk saklar besar ini saya akan menggunakan skun ya, skun pipih yang biasa buat aki. Sedangkan untuk ampere meter itu akan saya pakai skun Y ya, atau skun capit. Oke. Oke guys, ini sudah saya kasih timah ya, dan ini siap disambungin. Nah ini untuk kabel dayanya. Jadi alurnya begini. Ini input dari baterai. Nah dia masuk dulu ke sini, ke positif. Kemudian di sini ada lambang negatif ya. Negatifnya itu dia ke saklar dulu, lalu outputnya ke controller ya, yang ujung-ujungnya ke beban. Nah, kalau kebalik nanti jarumnya malah muter ke kiri bukan ke kanan. Nah, konektornya saya jadikan ini sepasang, yang satu tembaga yang satu jepit. Ini juga sama, satu tembaga yang satu jepit. Nah, dan untuk kabel hal sensor juga kabel pasangnya jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kita masang yang di tengah ini ya, pin yang tengah ini, tengah ada 6 itu dari kabel motor ya, salah. Jadi kalau kalian lihat skemanya, ini skemanya ya, kabel pasa dan kabel hal sensor dari controller itu letaknya ada di tengah-tengah pin toggle ini ya, saklar toggle ini, dan duanya kanan atas bawahnya itu dari dua dinamo ini, kanan kiri. Oke, nah ini sudah saya pisahkan. Ini hal sensor dari controller dan ini adalah pasa dari controller. Nah yang ini, yang sisanya itu dipasang belakangan ya, di atas dan bawah. Kalau yang saya pisahin ini khusus untuk dipasang di tengah ya. Oke, karena ini penyambungnya rumit, maka videonya akan saya skip ya. A few moments later. Oke guys, ini sudah disambungin semua. Sangat rumit sekali ya kelihatannya. Oh ya, tadi tuh ada yang lupa ya. Jadi kabel min dan plus dari hal sensor itu, minnya kan putih ya, putih coklat, dan plusnya tuh coklat. Itu nggak disambungin ke saklar toggle ya, tapi disambungin semuanya. Kenapa? Karena min dan plus itu harus standby aja, nggak apa-apa. Karena min dan plus itu nggak ngaruh ya. Seandainya ini nyala min plusnya dan kita pakainya cuma sebelah sini doang, ini nggak bakal ngasih trigger ya. Kenapa? Karena kabel triggernya tuh nggak disambungin, karena nyambungnya ke motor sebelah sini ya. Pokoknya seperti yang ada di skema lah ya. Nah ini juga kabel pasangnya sama. Saya saranin kalau kalian ingin membuat yang seperti ini juga ya, seharusnya ini menggunakan papan PCB ya, setidaknya papan PVC yang bolong-bolong, itu biar jalur pengkabelannya tuh gampang ya. Jadi nanti ada soket outputnya yang nempel di PCB, itu tinggal disambungin aja ke kabel-kabelnya ya, daripada seperti ini. Kalau gini kan kelihatannya berantakan ya, ngeri copot. Tapi ini saya solderannya sudah kuat ya, udah meleleh kuat, jadi insya Allah ini awet. Sekarang akan saya sambungin kabel dayanya ke sini dan akan saya tutup ya, lalu akan saya coba. Oke, ini kabel dari controller kita pasang di saklar besar. Nah kemudian ini kabel dari baterai pasang di ampere meter ya. Oh, ini nggak nyampe kabelnya. Oke, ini sementara nggak ditutup dulu, ingin saya tes dulu. Nah ini bannya udah saya angkat ya, jadi biar nggak ngacir, nggak bablas ya. Nah ini baterainya akan saya sambungin dulu ya. Oke, baterai sudah tersambung. Sekarang akan saya nyalakan.
Bismillah. Nah, tadi jarumnya bergerak sedikit ya. Oke, ini saya gas. Belum bisa ya, karena belum dialihkan. Ini saya coba arahin ke atas dulu ya. Oke, kita lihat ban mana yang akan berputar. Oh, oke, ban kanan ya, mundur berarti. Nah, sekarang kita turunkan semuanya. Oke, kita gas. Ya, ban kiri ya, maju. Nah, kita lihat di sini ampermeternya, apakah dia jarumnya bergoyang. Ya, berhasil ya. Oke, berarti ini tinggal ditutup saja dan joknya kita pasang. Oke guys, ini sudah siap dipakai ya. Nah, ini kabelnya sudah dirapihkan, jadi nggak terlalu berantakan lah ya, nggak kayak awal-awal. Ini ada bekas-bekas cat ya, karena ini jasa cat ini rontok ya. Ya, cat pilok disemprot ke plastik yang elastis ya. Udah, wassalam catnya. Dan untuk saklar toggle-nya juga, ini sudah saya kasih ini ya, plastik, jadi biar bisa langsung semuanya ya. Ya, jadi biar nggak usah ribet nyetrekin satu persatu. Nah, ini untuk nyalainnya. Oke, baterainya sedang saya cas. Dan cukup sekian video part kelima kali ini ya. Adalah video perakitan kelistrikannya ya. Untuk skemanya kalian bisa download di deskripsi, itu free use ya, kalian bisa gunakan untuk apa saja. Itu ada skema baterai, ada skema kelistrikan utama, dan ada juga skema lampu ya, yang nanti bakal saya pasang, lampu biru, lampu polisi ya, biar nggak berbahaya di malam hari ya. Soalnya ini kan pendek, malam-malam bisa aja nggak kelihatan. Oke, sampai jumpa di video part selanjutnya. Bye bye.